warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan CGP sekalian, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Lahad. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan kegiatan kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Saya Gary Sugiarto sebagai pengamat dan rekan saya Ibu Siska Iramala Dewi sebagai coach dan Ibu, dan saya Nilina sebagai coach. Adapun hal-hal yang akan kami lakukan pada kegiatan hari ini adalah sesuai dengan langkah-langkah coaching yang sudah dipelajari, yaitu alur tirta. Yang pertama itu tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Yang kedua, identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Lalu yang ketiga, rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dan menyelesaikan permasalahannya. Lalu yang keempat, tanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Berikut akan dilaksanakan kegiatan supervisi akademik, kegiatan coaching, Ibu Siska Iramala sebagai coach dan Ibu Neni sebagai coaching. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Gary Sugiarto sebagai pengamat. Jadi pada kesempatan ini saya Siska Iramala Dewi akan bertindak sebagai seorang coach. Nah, dalam hal ini Ibu Neni yang akan menjadi coaching. Adapun permasalahan yang akan kami bahas ini mengenai permasalahan Ibu Neni ya di sekolahnya, karena beliau menyatakan bahwa pada saat praobservasi ada permasalahan dengan hubungan dengan rekan sejawat. Di sini Bu Neni tampaknya kurang mendapat dukungan dari salah satu teman sejawat pada saat melaksanakan proses pembelajaran ya yang berhubungan dengan kegiatan guru penggerak. Baiklah, ini akan kita mulai mengenai siklus 1 ya. Assalamualaikum Bu Neni. Ya, akhir-akhir ini tampaknya Ibu sering melamun. Kira-kira apa yang sedang Ibu pikirkan? Ceritanya ini masih di lingkungan sekolah sih, dimana saat saya mengajar itu saya kan sering berbagi ya, bercerita dengan teman-teman masalah apa yang pembelajaran kita sebagai CGP kan, di LMS bagaimana. Tapi kayaknya sih teman-teman itu kurang mendukung Bu, seperti tidak apa ya, tidak ada, Tidak mensupport, tidak mensupport, ya. banyak acu-acu lah seperti itu. Oke ya Bu Neni, coba beritahukan lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya alasan Ibu bisa berpikir bahwa teman Ibu tidak mendukung, ya? Dan sejauh ini bagaimana perasaan Ibu pada saat menghadapi rekan kerja yang tampaknya kurang mendukung tersebut? Di sini saya sih tidak patah semangat ya. Saya masih mencoba untuk berusaha meyakini rekan sejawat saya supaya mereka bisa menerima pembelajaran yang untuk saya set mereka. Baiklah Bu Neni, kira-kira menurut Ibu Neni ya, berdasarkan apa yang telah disampaikan sebelumnya tadi, tujuan pembicaraan kita kali ini apa? Di sini saya ingin berbagi pengalaman yang sesuai dengan yang saya alami Bu. Mungkin dengan saya berbagi pengalaman, saya bisa menghilangkan sedikit demi sedikit yang menurut saya itu mengganggu di pikiran saya, supaya saya bisa memikirkan bagaimana agar rekan sejawat itu bisa menerima masukan-masukan dari saya seperti guru yang lain. Coba ya, kalau seperti itu menurut Ibu Neni ya, sejauh ini pasti ada sesuatu yang membuat rekan kerja Ibu tersebut tampaknya kurang mendukung ya, atau kurang suka dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Bisa Ibu ceritakan hambatan apa yang Ibu dapatkan ya, sehingga teman Ibu bisa bersikap seperti itu? Kalau saya lihat sih sepertinya itu hubungan kolaborasi Bu, atau hubungan komunikasi yang kurang antara saya dengan rekan sejawat. Mungkin seperti itu, kurangnya apa ya, komunikasi. Kurang komunikasi ya. Selain itu ya, ada lagi tidak permasalahan yang menurut Ibu yang didapatkan atau Ibu alami? Dengan selalu berusaha untuk menjalin kembali relasi yang baik kepada rekan sejawat dan berbicara empat mata mungkin ya, apa yang saya share
itu bukan untuk kebaikan saya sendiri, tapi untuk kebaikan semuanya gitu. Oh, itu sudah termasuk rencana ibu ke depannya Iya, gitu ke ya. depan, Jadi kan. ibu sudah mulai memahami bahwa teman sejawat saya kurang mendukung Iya, kurang mendukung tersebut karena mungkin kurangnya komunikasi. Iya. Jadi ibu berencana untuk menjalin kembali komunikasi ya, sehingga tercipta relasi dan hubungan yang lebih baik lagi pada sebelumnya ya. Itu luar biasa ya Bu Neni. Nah, selanjutnya kira-kira apa tindak lanjut yang akan ibu lakukan setelah semua pembicaraan ini dengan saya? Ya. Saya terus meyakini kepada rekan-rekan sejawat saya tentang pembelajaran yang disampaikan dalam apa ya yang kita pelajari di guru penggerak ya, materinya pembelajaran kita itu ya supaya bisa diterapkan di sekolah ya, tidak meski menonton tapi pembelajaran itu kan harus menarik dan menarik minat ya, berpihak pada murid maksudnya gitu kan. Karena kan kita sudah mengkaji tentang kurikulum merdeka ya, merdeka belajar, ya, merdeka belajar untuk saat ini. Oke, bagus sekali ya Bu Neni, itu luar biasa ya. Jadi memang tantangan yang kita hadapi itu bukan hanya tentang apa yang ada dalam diri kita, tapi juga dari luar diri kita tadi ya. Jadi Bu Neni juga sudah menyampaikan bahwa sebisa mungkin nantinya akan berusaha untuk menyelesaikan apa yang menjadi pemikiran ibu tadi ya, menjadi beban pikiran tadi ya. Misalnya tadi langkah pertama ibu akan menjalin komunikasi yang baik ya dengan teman sejawat tersebut ya. Selain itu juga berkolaborasi dengan berbagai kegiatan yang ada dalam lingkungan sekolah ya. Benar sekali khususnya. Oke Bu Neni, untuk memastikan rencana ibu Neni tadi terjadi ya, atau terlaksana sesuai dengan apa yang Bu Neni harapkan, apa ini? Kalau saya sih dengan terus berusaha dan meminta dukungan sepertinya ya, dukungan seperti dari kepala sekolah, guru dan semua pihak yang terlibat di sekolah. Oke, luar biasa ya Bu Neni. Memang pada saat kita melaksanakan suatu hal itu yang paling utama adalah adanya dukungan dari orang terdekat kita. Kalau di sekolah itu ada rekan sejawat yang mendukung, juga kepala sekolah yang mendukung segala usaha kita tersebut ya. Bagus Bu Neni, ayo lakukan semua yang ibu rencanakan tadi ya. Semoga nantinya di ke depan akan timbul hal-hal yang baik yang tidak menjadi beban pikiran lagi. Baik Bu Siska, terima kasih Bu Siska sudah mau mendengarkan pengalaman saya. Sampai jumpa ya, mungkin ada lagi saya yang mau curhat lagi masalah pengalaman yang mengganggu pemikiran saya Bu. Iya, sama-sama Bu Neni ya. Karena kita pada umumnya ingin semua hal itu berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya. Oke Bu Neni, assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Baik rekan-rekan, itulah tadi sekilas tentang kegiatan modul 2.3 demonstrasi kontekstual antara Ibu Siska sebagai coach dan Ibu Neni sebagai coachee. Semoga dari kegiatan tadi, kalau sudah kita lihat bahwa alur kegiatan langkah-langkah kita itu sudah terlihat ya. Dari kegiatan awal, yang pertama itu adalah tujuan dulu. Jadi pas pertama sekali itu Ibu Siska langsung memberikan apa tujuan kegiatan pertemuan coaching ini. Lalu kedua, di sana Ibu Siska sebagai coach itu memberikan identifikasi permasalahan dari Ibu Neni terkait dengan kegiatan yang ada pembelajaran di sekolah, karena Ibu Neni mendapatkan kegiatan-kegiatan tambahan terkait dengan kurikulum merdeka atau merdeka belajar. Lalu berikutnya itu juga diidentifikasi ulang dari coach mengatakan bahwa ke depan mau seperti apa terkait dengan kegiatan permasalahan yang sudah disampaikan oleh Ibu Neni tadi. Ternyata Ibu Neni sudah merencanakan ke depan tetap berusaha dan tetap berkomunikasi dengan rekan-rekan terkait dengan program-program yang sudah didapatkan. Lalu berikutnya di sana juga coach juga menanyakan terkait dengan komitmen ke depan atau tanggung jawab, dan juga di situ juga Ibu Neni sebagai coachee juga mengatakan tetap berkomitmen akan menyampaikan apa yang sudah didapat selama kegiatan CGP. Mungkin itu saja terkait dengan kegiatan pada hari ini untuk simulasi pertama. Saya selaku pengamat Dery Sugiarto dan Ibu Siska Irmana Dery sebagai coach ya. Dan Ibu saya Neni Halina sebagai coachee. Terima kasih banyak. Semoga dapat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan kami CGP Angkatan ke-7 pada simulasi kedua demonstrasi kontekstual. Pada kesempatan ini, saya sebagai pengamat Neni Helina dan Pak Geri Halo, saya Gary sebagai coach. dan Ibu. Siska Ira Maladewi sebagai coach. Oke, baiklah. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini sebelum rekan-rekan melakukan coaching. Yang pertama itu kita harus melakukan model tirta. Di mana model tirta ini yang pertama adalah tujuan, yaitu menyampaikan tujuan coaching. Yang kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Selanjutnya, rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi kunci dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen kunci dalam menjalankan rencana aksinya. Baiklah, kepada rekan-rekan saya persilakan untuk melakukan praktek coaching. Baik, untuk kesempatan kali ini saya Gary Sugiarto sebagai coach. Di sini ada Ibu Siska, yaitu seorang guru SMA yang merasa kesulitan dalam penerapan pelajaran sesuai dengan gaya belajar profil belajar murid di kelas. Bisa kita mulai dulu ya. Oke Pak, silakan. Assalamualaikum Ibu Siska, apa kabar hari ini? Kenapa setiap kali saya kirim WhatsApp ke Ibu slow respon ya? Karena saya lihat hari-hari ini Ibu Siska sibuk sekali dengan pekerjaan. Waalaikumsalam Pak Giri. Ya, akhir-akhir ini saya memang nampak kurang fokus ya, karena memikirkan bagaimana menerapkan proses pembelajaran yang menyesuaikan dengan gaya belajar atau profil belajar Profil itu. tersebut. Oh. Ya, karena murid kita kan banyak ya dan Iya. berbeda-beda gaya belajarnya. Jadi itu yang membuat dulu ya. Iya, jadi masih berpikir terus kenapa lah Iya. Jadi WhatsApp itu sudah sempat dibalas gitu ya. tidak sempat dibaca. Iya, iya. Oke, jadi sebelum kita berbincang jauh lebih jauh, Bu, ini kita akan terlibat dalam kegiatan coaching ya. Jadi kita harap dari kegiatan coaching hari ini itu ada tujuannya. Kira-kira menurut Ibu dari yang Ibu masalahkan terkait dengan profil belajar siswa tadi atau murid tadi, yang jadi masalah atau tujuannya apa Bu untuk kegiatan supaya kita lebih bermakna untuk kita hari ini? Ya Pak, jadi saya ingin memahami cara mengembangkan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar murid tadi, ya, sehingga nanti saya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Oh, jadi menurut Ibu proses pelajaran itu memang harus diterapkan kepada murid ya, sesuaikan dengan kebutuhan murid dan segala macamnya. Nah, bagaimana murid dapat menikmati proses belajar yang ditetapkan pada gaya belajar merdeka? Oke Pak. Menurut saya ya Pak ya, cara yang saya lakukan selama ini menyesuaikan dengan minat belajar mereka. Ya. Nah, jadi saya karena telah berusaha untuk memenuhi minat belajar ya, sebagian besar sepertinya sudah mulai menikmati proses belajar yang saya laksanakan. Sayangnya tampaknya Pak ya, dari beberapa siswa tersebut masih ada yang belum begitu nyaman dengan apa yang saya coba lakukan ya. Sepertinya hal inilah yang membuat saya masih berpikir keras lagi, apa kira-kira yang kurang, apalagi yang masih harus saya lakukan ke depannya, sehingga tidak hanya beberapa murid yang merasa nyaman dengan proses pembelajaran yang saya lakukan tersebut. Artinya kita sepakat di sini bahwa tujuan percakapan kita hari ini yaitu adalah menentukan gaya belajar murid agar mereka sesuai dengan apa yang ingin dibuat oleh Ibu Siska terkait dengan pembelajarannya. Kira-kira Ibu Siska belajar apa Bu ya? Saya lupa Bu. Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iya. Iya. Ya, Jadi- mampu saya jawab fisika. Oh iya. Iya, Mampunya ngajarin bahasa Indonesia bahasa Pak, Indonesia, karena ya. suka mengarang Pak, bukan Suka- sama bukan. fisika juga menghayal Pak. Iya. Oke Bu, kira-kira menurut Ibu gaya belajar murid yang seperti apa yang Ibu inginkan terkait dengan pembelajaran di bahasa Indonesia? Oke, ya Pak ya. Pada saat kita CGP sejak awal ya, Iya. kita telah
memahami bahwa yang namanya proses pembelajaran itu harus berpihak kepada murid, Ya, ya. sepakat saya betul. Ya, jadi di sini karena berpihak pada murid fokus utama kita, yang saya harapkan saya mampu memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut, ya, berdasarkan gaya belajar mereka, ya. Ya, jadi misalnya untuk murid kita yang visual, saya telah mencoba memberikan video. Jadi pada saat pembelajaran di awal kan kita sudah bertanya apa yang mereka sukai. Ada yang menjawab suka menonton, ada yang mengatakan suka membaca. Nah, berdasarkan minat belajar itulah saya akhirnya mencoba menerapkan gaya belajar atau memberikan berbagai materi sesuai dengan keinginan mereka atau profil belajar. Ya, tadi yang visual saya mencoba memberikan video. Jadi itu disesuaikan, jadi mereka nanti pembelajaran berbeda-beda gitu ya. Iya. Tadi yang suka membaca saya berikan novel kan. Ya. Nah, bahkan untuk produk pun juga sudah mulai beragam sesuai dengan kemampuan gaya belajar mereka tadi. Iya. Dari yang sudah, ini kan Ibu sudah menerapkan ini berapa? Kira-kira kendala selama Ibu hadapi untuk menerapkan itu apa? Kembali seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya. Tampaknya masih ada murid yang belum begitu nyaman dengan apa yang sudah saya coba lakukan. Memang saya sudah memberikan misalnya video, memberikan novel atau berbagai jenis materi lainnya, tapi ya tadi ya masih belum merasa nyaman dengan apa yang sudah saya lakukan. Padahal di sini saya sudah mencoba sebaik mungkin ya untuk menerapkan diferensiasi proses saat proses pembelajaran, yang disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Jadi Ibu sudah melakukan itu sebelumnya, tapi sudah dilihat ternyata ada siswa yang ternyata masih kurang nyaman, padahal kita sudah berusaha untuk sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Saya sepakat Bu dengan apa yang sudah Ibu rencanakan, apa yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira Bu, untuk mengatasi atau rencana ke depan yang akan Ibu lakukan, Ibu akan melakukan apa? Rencana ya Pak ya? Rencana. Oke. Untuk kedepannya tampaknya ya Pak ya, saya melakukan bukan hanya mengetahui minat belajar mereka saja. Di sini mungkin kita kan pada saat diferensiasi sebelumnya itu ada pemetaan kebutuhan belajar. Tampaknya yang belum saya lakukan secara lebih mendalam, ya. Jadi nanti saya akan mencoba melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, ya. Tidak hanya melihat gaya belajarnya saja, ya. Nanti saya pun juga akan mencoba menganalisis kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar mereka. Karena kan kesiapan belajar di sini kita tahu, anak ini sudah paham materinya, yang ini mulai paham, yang ini belum paham sama sekali. Jadi tujuannya bukan cuma untuk membuat mereka senang, tapi juga memahami apa yang hendak kita sampaikan. Ya. Kira-kira Bu, dari yang sudah Ibu paparkan, Ibu sudah memaparkan bahwa ternyata ada kekurangan atau nanti dimaksimalkan terutama di pemetaan siswa atau di pemetaan murid terkait dengan pembelajaran. Dan dari yang sudah Ibu paparkan, kira-kira langkah selanjutnya atau harapan Ibu untuk ke depan supaya lebih maksimal sebagai bentuk komitmen Ibu untuk berpihak kepada murid tadi, apa kira-kira? Ya, saya berharap nantinya yang pertama semua murid itu tetap bisa menikmati proses belajar yang saya sampaikan, ya, karena sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, itu yang pertama tetap saya lakukan, bahkan kalau bisa lebih baik lagi. Nah, selain itu ya, saya juga akan menganalisis kesiapan belajar murid. Jadi nanti saya juga harus memahami dulu, mana murid yang sudah mulai memahami materi ini, ya, mana yang baru memahami sedikit, ya, atau bahkan yang belum memahami sama sekali. Ya, jadi nanti dua hal tersebut akan saya laksanakan dengan harapan nantinya akan mengembangkan potensi atau kemampuan murid. Saya sepakat dengan apa yang sudah Ibu sampaikan dan Ibu rencanakan dan komitmen Ibu untuk ke depannya. Saya harap ke depan ini menjadi contoh juga bagi guru-guru lain untuk kegiatan pembelajaran. Semoga ini dapat diterapkan supaya lebih bagus lagi ke depannya. Itu terkait untuk yang ya, amin. Terima kasih ya Pak Gary, karena berkat coach ini ya, jadi saya mulai memahami apa sebenarnya yang harusnya saya lakukan. Selama ini hanya menyiapkan jadi saya harus menyenangkan murid, ya. Jadi gaya belajar mereka yang saya fokuskan. Ternyata ada yang terlupakan, ya. Jadi di sini saya akan menerapkan langkah-langkah yang akan nantinya membawa saya ya ke situasi ideal yang saya harapkan dalam proses pembelajaran. Ya, terima kasih Ibu Siska atas coachingnya hari ini. Semoga menjadi inspirasi
dan ke depan bisa berbagi dengan kami terutama terkait dengan belajar dan berpihak kepada murid. Ya, sama-sama Pak Geri, tetap semangat juga ya menjadi seorang guru yang inspirasi. Oke, terima kasih Ibu. Sampai jumpa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, demikianlah praktek coaching yang telah dilakukan oleh Bu Siska dan Pak Geri untuk simulasi yang kedua ya Bapak Ibu ya. Ya. Iya, di sini saya melakukan pengamatan tadi. Jadi saya melihat observasi kalian ini dari langkah mode cerita ini yang pertama kan ada tujuannya ya. Nah, di sini saya lihat coachnya telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik ya dan menyampaikan pertanyaannya berbobot. Menyampaikan iya. Selanjutnya untuk identifikasi ya, pertanyaan yang diberikan oleh coach itu dapat menggali potensi ya, potensi untuk coaching dengan memberikan alternatif solusi dari permasalahannya tadi. Selanjutnya rencana aksi ya. Di sini ada umpan balik yang disampaikan oleh coach, disampaikan dengan positif dan memberikan beberapa persepsi atau bahasa solusi yang disampaikan oleh coach dan coaching itu maksudnya kalian itu kolaborasinya sangat bagus lah ya, seperti itu. Selanjutnya tanggung jawab. Nah, coach memberikan pertanyaan dan umpan balik dan coaching kompetensinya disampaikan oleh coaching seperti itu. Jadi alur ceritanya sudah berjalan sangat baik. Ya, Terima kasih ya. Baiklah, demikianlah praktek demonstrasi kontekstual kami pada simulasi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 11 menit.